Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Imamah dari Prodi Manajemen dan di sini saya dari kelompok KKN Padepokan 195 UST. Nah, di sini saya akan menjalankan program kerja saya dengan tema pentingnya sosial media bagi pembisnis di era pandemi. Nah, di samping saya ada pembicara, jadi nanti saya akan berbincang-bincang dan sharing tentang masalah yang ada di pandemi seperti ini khususnya untuk UMKM sendiri. Sebelumnya saya akan membacakan biodatanya terlebih dahulu. Jadi beliau ini bernama Irwan Suwardi dan beliau lulusan dari MSD angkatan 2007 dan bergerak di bidang desain komunikasi visual sejak 2012 dan beliau juga pernah menjadi narasumber seminar di kampus STTA dengan tema fotografi produk untuk UMKM. Halo Mas Irwan. Halo Mbak, salam halo. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat baik. Kesibukan yang pandemi seperti itu Mas Irwan seperti apa Mas? Kesibukannya sendiri? Ya masih seperti biasa mengkonsep ide visual grafis untuk promo atau foto video. Jadi seperti itu. Oh ya Mas, untuk MSD sendiri itu apa ya Mas? MSD itu Modern School of Design. Jadi lebih gimana ya? Nggak ada jurusan apa gitu, tapi cuman fokus ke Diskomvis. Diskomvis itu ada desain komunikasi visual. Jadi memang ini lebih spesifik atau lebih spesialis ke kayak dunia gini, gimana sih caranya dunia marketing atau apa, terus kita aplikasikan ke sebuah gambar yang menarik. Nah itu desain komunikasi visual itu lebih ke situ, lebih ke promonya atau apanya, tapi kita mengebungkusnya dengan tema yang menarik, visual yang menarik. Oh ya nih Mas Irwan, kan di pandemi yang seperti ini nih kita langsung ke UMKM-nya ya Mas ya. Dan banyak kan UMKM yang omsetnya tuh berkurang, pengeluaran mereka untuk produksi itu tuh juga berkurang. Nah di sini saya mau tanya nih Mas, jika ada pelaku bisnis yang ingin memulai bisnis baru nih Mas, tapi di masa pandemi yang sekarang, dan pembisnis itu tuh ragu untuk memulainya. Nah, gimana sih Mas langkah yang harus pembisnis itu lakukan, seperti apa gitu? Untuk mengawali bisnis baru di era ini, memang ada keraguan, takut nggak laku, atau memang semua lesu gitu. Mungkin dimulai dengan Instagram dia personal. Secara personal dulu, dia udah punya follower teman-temannya, paling nggak mengenalkannya dari lingkup terkecil dulu. Nanti misalkan udah mulai berkembang, dia udah mulai bikin akun lagi untuk yang khusus jualannya. Berarti mungkin menurut saya step awal adalah mulai dengan Instagram dirimu sendiri. Iya. Nanti di situ kan udah ada teman-teman atau rekan kerja yang mau membelinya atau gimana. Pokoknya jangan ragu lah untuk memulai lah. Ya. Dan terus gimana sih Mas cara UMKM itu tuh tetap berjalan di pandemi yang seperti ini? Apa yang harus dia lakukan untuk memposting atau membuat akun sosial medianya itu tuh lebih menarik kayak gitu? Entah postingan dari fotonya kayak, atau kita postnya tuh harus jam berapa, atau hashtag seperti apa? Bisa dijelaskan Mas? Ya, untuk UMKM agar selalu berjalan ya yang di sini. Kalau dari segi penjualan memang agak lesu, tapi paling nggak kita butuh eksistensi di sebuah produk itu, nge-branding biar terkesan atau terimage tetap stabil di era seperti ini. Nah mungkin yang perlu dilakukan adalah kita membuat konten-konten yang menarik. Entah itu konten foto, visual, video juga termasuk, atau apapun itu yang bisa relate dengan keadaan sekarang. Misalkan dengan isu-isu corona atau apa, disisipin produk itu nyerempet dikit ke corona. Nah itu sangat berkaitan dengan hashtag. Nah ketika konten tersebut sudah agak berisukan corona atau apa yang lagi booming saat ini katakanlah ya, nah itu kita bisa masukin hashtag COVID atau apa gitu benar ya. Setelah itu tapi dibanyakin
hashtag produk tersebut, nama produk, lokasinya mungkin banyak banget, misalkan pakai hashtag jualan online, jualan makanan online atau apa, makanan Jogja atau jualan Jogja gitu, jualanku atau apa kan, itu sangat berpengaruh dan sangat membantu. Ketika kita dapat like banyak, bisa masuk ke explore. Jam posting juga kan sangat berpengaruh untuk sekarang, apalagi sekarang kan orang work from home ya. Jadi orang kebanyakan malah memegang gadget, daripada dulu kan dia lebih ke jam 12 atau jam 4 atau jam malam, ketika orang udah bingung mau ngapain mereka pegang HP. Buka Instagram ya gitu. masa sekarang ini orang mungkin nggak bisa kemana-mana, Di rumah aja. ya lihat HP, jadi lapar mata, jadi pengen beli ini itu akhirnya. Ya eksistensi sih kalau menurutku di era ini, ketika kita ngomong perekonomian UMKM kan memang agak sulit. Paling nggak branding si produk ini, eksistensinya harus tetap kita posting terus, jangan ikut lesu, apalagi berkaitan dengan kreativitas bikin sebuah konten. Dan kan kebanyakan orang konsumen itu takut Mas untuk beli melalui Instagram, sosial media. Ya, takut penipuan iya, gitu ya. Itu kan kebanyakan melalui Instagram itu cuman video dan foto. Nah, cara meyakinkan itu seperti apa sih Mas, agar konsumen tuh yakin dulu, oh produk ini tuh bagus, produk ini tuh layak dibeli kayak gitu. Kan kebanyakan mereka tuh ragu untuk membeli, takutnya nggak sesuai tuh Mas. Misalnya misalnya saya aja tuh beli baju di online shop, tapi tuh saya ragu tuh loh Mas, oh ini nanti barangnya nanti tipis kayak gitu. Nah, buat yakinnya itu seperti apa Mas? Mungkin dari step praproduksi udah mulai didokumentasikan ya. Tapi tetap dengan kualitas gambar yang bagus kalau bisa. Jadi itu menambah trust. Nilai gitu ya. Ya, menambah trust orang untuk oh ini beneran dia bikin di sini. Misalkan dari produksinya, alat dan bahan kita mulai posting, produksi, nanti sampai ke pelabelan atau packagingnya bagaimana. Mungkin terakhir testimoni. Testimoni ya, itu. Kalau misalkan orang itu masih belum percaya, bisa didirect ke Rekber atau e-commerce yang kita punyai pun bisa. Itu mungkin sih tip biar nggak agak sih, tapi memang buat trust orang itu. Buat orang yakin, konsumen tuh yakin ya Mas ya. Dan jangan lupa ketika dia udah mendokumentasikan itu harus tetap diposting juga. Tetap ada soft sellingnya di situ. Benar-benar Mas. Dan dengan yang keadaan yang sekarang ini kan kebanyakan UMKM itu tuh minat belinya tuh kan berkurang. Nah, terus kayak gimana ya Mas? Langkah seperti apa sih yang harus pembisnis itu lakukan agar minat biar konsumennya itu tuh tetap tertarik tuh loh Mas membeli produk tersebut. Selain dari melihat video atau review-review kayak gitu. Mungkin kalau ini kan melalui lebih ke trik atau marketing strateginya si UMKM ini ya. Misalkan dia bikin paket bundling atau dia ada diskon misalkan. Diskon itu juga itu sangat berpengaruh di era seperti ini. Misalkan produk apa, bonus masker, apalagi sekarang kan masker kan udah nggak semahal awal-awal itu. Nah itu di sini pun kita bisa naikin isu yang tadi itu kita bahas yang tadi itu. Ya lebih ke inovatif sih. Terus inovasi apa yang lagi rame sekarang diikuti, aplikasikan cocok atau enggak. Ketika cocok dengan produkmu, ya udah langsung posting aja. Mungkin itu trik untuk si pelaku UMKM ya, biar tetap jalan. Oh iya, ada satu lagi mungkin trik, pakai Instagram Ads. Jadi kayak promote, tapi kita berbayar melalui platform Instagramnya itu. Itu bisa. Kita bisa nge-direct detail sampai kotanya mana, target usianya sampai berapa, itu bisa. Hobinya apa gitu bisa kita targetin di Instagram Ads itu. Nah terus nih Mas, jika UMKM itu udah posting banyak nih Mas, udah post foto, video, followersnya tuh juga banyak. Nah gimana sih agar pelaku bisnis itu tuh meyakinkan agar konsumen atau followersnya itu tetap terus tuh loh Mas mengikuti, enggak ada engagementnya di situ ya.
Mungkin di situ kita bisa ngasih kayak apa ya, triks atau apa-apa. Ada pertanyaan di story. Jadi kita dua komunikasi, dua arah ke follower kita. Misalkan maunya follower apa, apanya gimana, terus itu gimana. Nah, itu mungkin salah satu trik yang bisa dipakai sih, biar agak engagementnya tuh tinggi di situ. Tinggi, ya. Yo giveaway apa kayak masker atau apa gitu kan bisa jadi salah satu alat untuk komunikasi antara si akun sama follower. Itu salah satu bisa. Terus bagaimana agar UMKM itu tuh bisa mengukur tingkat keberhasilan mereka melalui promosi melalui Instagram gitu Mas? Mengukur keberhasilan mungkin ya dari ada yang mulai beli, otomatis nanti kita mintain testimoni untuk trust yang tadi. Lebih ke itu sih goalnya, mungkin ketika kesuksesan orang UMKM adalah barangnya laku. Itu kita bisa ukur di situ. Walaupun strategi marketing apapun kita udah bagus, tapi kalau nggak laku ya mungkin ya itu belum goal bagi pelaku usaha. Iya, belum goal ya. Iya. Ketika di Instagram Ads pun kita bisa kelihatan, misalkan belum laku tapi brand value produk ini atau brand ini udah sampai Jakarta atau mana, itu bisa. Mungkin cukup ini aja yang saya tanyakan tentang UMKM dan pentingnya sosial media itu bagi pembisnis dan mungkin yang mau memulai bisnis juga ya Mas ya. Kreatif mungkin ya. Iya. Untuk gimana caranya berinovasi gitu di era seperti ini. Dan mungkin Mas bisa kayak memberi sedikit gitu trik atau apa ya? Kesimpulan ya. Iya. Mungkin ya di era seperti ini kita lebih banyakin aja berkarya. Kita stok karya, stok foto, stok misalkan kita bilang ke UKM, kita stok semua ide aja. Ketika nanti pandemi kita udah berangsur-angsur membaik, kita udah punya senjata lah untuk di booming di awal, ya istilahnya kita kayak buka toko dari awal lagi mungkin. Ya dibanyakin stok ide kreatif. Jangan lupa jangan males belajar, kita melihat foto yang bagus. Ini itu sih. Terima kasih nih Mas. Terima kasih nih Mas sebelumnya untuk penjelasan dan sharing-sharingnya hari ini. Jadi buat saudara-saudara semuanya, untuk memulai bisnis kita tuh nggak perlu ragu lagi. Jadi memulai bisnis tuh dari kecil pun juga bisa ya Mas ya. Jadi nggak harus kalian tuh dari circle terkecil dulu itu iya. Bisa. Nah, tetap semangat di masa pandemi yang seperti ini. Tetap jaga kesehatan juga dimanapun dan kapanpun, karena memang kesehatan itu penting. Dan jangan lupa untuk melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan itu mungkin sekian dari penjelasan dari Mas Irwan sebagai pembicara hari ini. Semoga saudara-saudara semua bisa mengambil manfaat apa yang sudah dijelaskan oleh saudara Mas Irwan tadi sebagai pembicara. Dan sekian dari saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.